Shalom teman-teman dalam Tuhan, puji syukur kita kembali bertemu lagi pada pagi hari ini. Eh, Pada perenungan pada hari ini kita akan merenungkan tentang konsep tentang wounded healer ya. Nah sebelumnya saya meminta kita sama-sama berdoa, meminta anugerah Tuhan dan saya akan berpimpin doa. Bapa di dalam surga, kami datang ke dalam tahta anugerah-Mu Tuhan. Pada pagi hari ini bersyukur, berterima kasih Tuhan untuk pagi hari yang indah, ada anugerah baru di dalam hidup ini Tuhan, cinta kasih-Mu yang baru Tuhan, yang selalu fresh untuk kami Tuhan. Berkati perenungan pada pagi hari ini, kiranya Engkau sendiri yang mengurapi hamba-Mu yang penuh kelemahan ini Tuhan, memakai bibir mulutnya untuk menyampaikan firman-Mu, dan juga memberkati setiap yang hadir. Tuhan, kami serahkan setiap yang mendengar supaya mereka diberikan konsentrasi dan segala kuasa apapun yang mengganggu kita ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus diusir, dan supaya kami sama-sama boleh konsentrasi dan memikirkan firman-Mu Tuhan. Kami serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa jawab syukur. Amin. Saya akan bacakan satu nas Alkitab dari 2 Korintus 1 ayat 3 sampai 4. Terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasihan dan Allah sumber segala penghiburan, yang menghibur kami dalam segala penderitaan kami, sehingga kami sanggup menghibur mereka yang berada dalam bermacam-macam penderitaan, dengan penghiburan yang kami terima sendiri dari Allah. Saya baca sekali lagi. Terpujilah Allah, Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasihan dan Allah sumber segala penghiburan, yang menghibur kami dalam segala penderitaan kami, sehingga kami sanggup menghibur mereka yang berada dalam bermacam-macam penderitaan, dengan penghiburan yang kami terima sendiri dari Allah. Teman-teman dalam Tuhan Yesus Kristus, Paulus dihibur Allah Bapa, sumber segala penghiburan di dalam penderitaannya, sehingga dia bisa menghibur orang lain di dalam bermacam-macam penderitaan dengan penghiburan yang dia dapat dari Tuhan Allah. Teman-teman dalam Tuhan, kita juga dalam pergumulan kita dihiburkan oleh Tuhan Allah melalui Roh penghibur yang diutus Bapa, yang mengingatkan kita akan janji-janji firman Tuhan. Dan ini satu pergumulan hidup kita, dalam pergumulan kita dengan gangguan kesehatan mental, kita mengalami penghiburan dari Tuhan. Ini pengalaman yang indah. Janji Tuhan bahwa pencobaan yang kita alami tidak lebih kekuatan kita. Tuhan akan memberikan jalan keluar. Bukan saja itu, setelah dia menguji kita akan menjadi satu kesaksian. Dari satu teks, jadi testimoni. Teman-teman, ketika kita mau menghibur orang lain atau seseorang mau menghibur orang lain, mana yang lebih mudah mengerti, empati, simpati orang yang belajar banyak teori, misalnya orang yang belajar tentang depresi, tentang teori buku-buku baca tentang depresi, atau orang yang pernah mengalami depresi, orang yang baca tentang patah hati, tentang pergumulan, atau orang yang pernah mengalami patah hati, yang remuk hatinya. Tentu orang yang pernah mengalami, mereka bisa ada lebih kekuatan dan empati dan pengertian untuk menolong, untuk menghibur orang-orang yang mengalami penderitaan yang serupa. Saya mau sharing tentang seorang hamba Tuhan yang saya hormati, almarhum Pendeta Amin Chung. Beliau seorang yang mengasihi Tuhan ya, pernah kena kanker esofaring, dan dia melayani Tuhan sampai akhirnya. Dan dia melayani Tuhan dalam kelemahan. Saya melihat ketika dia jadi dosen di sekolah Institut Reform di Institut Reform dulu, dia seringkali sampai batuk-batuk ada darah, dia tetap bawain kuliah, mulutnya kering, tenggorokannya kering. Tapi dalam pelayanan dia melayani, dia terus mengajar. Dan karena dia seorang yang menderita kanker, ketika dia melayani orang-orang yang kanker, dia mengerti pergumulan mereka dan lebih kena. Ini satu hal luar biasa gitu. Dan menjadi satu kesaksian kehidupannya dan dipakai Tuhan. Teman-teman dalam Tuhan Yesus Kristus, kita yang orang-orang GKM diizinkan Tuhan mengalami pergumulan. Mungkin ada yang kena schizophren, bipolar, social anxiety, depression, pergumulan yang nggak mudah. Ya mungkin orang lain nggak ngerti betapa kita mungkin merasa terasing atau kita merasa bergumul dalam kesulitan-kesulitan kita, nggak konsentrasi. Berkala kita mungkin orang yang schizophren bergumul dengan gangguan psikotik, waham, halusinasi, suara-suara, atau kadang-kadang bisa juga ada yang mengalami visual halusinasi ya. Orang yang bipolar mengalami mania, bergumul dengan mania, hipomania, depresi.
kadang-kadang siklusnya berubah-ubah terus mood swing dan sebagainya. Orang yang depresi bergumul dengan energi yang rendah levelnya, kemudian perasaan bersalah, perasaan gak berguna, bahkan sampai mau ada pikiran suicide. Orang yang bergumul dengan gelisah, kecemasan, kekhawatiran, masih banyak lagi yang OCD, yang mengalami trauma dan sebagainya. Dan kita diizinkan Tuhan mengalami ini semua. Bukan satu kebetulan. Kenapa? Memang kita nggak ngerti kenapa Tuhan izinkan ini semua yang terjadi. Tapi kita tahu dari Roma 8 ayat 28, kita tahu bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Tuhan. Yaitu mereka yang dipanggil sesuai dengan rencananya. Kita tahu bahwa Tuhan nggak akan biarkan kita mengalami ini nggak ada gunanya. Tuhan mau pakai kita. Tuhan mau pakai kita melayaninya. Tuhan mau pakai kita menjadi berkat untuk sesama. Karena untuk itulah hidup kita dipakai, untuk dipanggil, untuk menjadi berkat. Alkitab bilang di Efesus 2 ayat, biasanya kita baca ayat 8 atau 9 tentang keselamatan ya. Karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman ya. Kita tahu itu ayat hafalan ya. Kita lupa, kita diselamatkan untuk apa? Kita diselamatkan, ayat 10 ini dikatakan kita ini adalah buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang sudah Tuhan tetapkan, di mana Tuhan ingin kita hidup di dalamnya. Kita dipanggil untuk melakukan pekerjaan baik, bukan cuma untuk diselamatkan, tapi untuk melakukan pekerjaan baik. Nah, ini adalah konsep di dalam yang saya mau jelaskan, adalah konsep wounded healer ya. Luka pengalaman kita akan dipakai menjadi penghiburan, mengobati pengalaman orang lain. Pengalaman kita dihibur membuat kita bisa menghibur. Kerapuhan, kerentanan kita, kerusakan kita berpikir ini satu yang negatif, betul kan? Satu hal yang negatif ya. Satu yang jelek, kerusakan, kerentanan, dan gangguan kesehatan mental kita. Tapi ini bisa dipakai menjadi aset, sesuatu yang positif. Dan kita harus menerima kalau kita diizinkan Tuhan mengalami gangguan kesehatan mental. Kita bisa lebih empati, simpati, berbelas kasihan kepada orang lain, bisa lebih nyambung. Karena ada common ground, ada pengertian yang sama. Kalau kita pernah mengalami penghiburan dari Tuhan, saat kita mengalami luka, saat kita mengalami susah, kita pun bisa menghibur orang yang mengalami yang serupa. Ini satu hal yang indah gitu ya. Tuhan bisa pakai kita menjadi berkat, kelemahan kita bisa dipakai menjadi kekuatan kita. Kelemahan kita bisa menjadi berkat. Ini hebatnya Tuhan. Kita semua punya kelemahan. Bahkan dalam Alkitab, tokoh-tokoh Alkitab pun punya kelemahan masing-masing. Saksi-saksi iman dalam Ibrani 11 ya. Mau Abraham, Yakub, Daud, Simpson, Rahab, dan lain-lain semua ya. Mereka semua punya kelemahan. Tapi mereka dipakai Tuhan. Iman mereka disaksikan gitu. Iman mereka disaksikan. Dan Alkitab dalam Ibrani 11 mencatat, kalau kalian baca Ibrani 11, ada kalimat yang kadang-kadang kita nggak kelihatan, yang lewat sekilas saja. Dikatakan apa? Mereka beroleh kekuatan dalam kelemahan. Ini luar biasa loh. Mereka beroleh kekuatan dalam kelemahan. Tuhan bisa memilih kita yang lemah, yang miskin di hadapannya, yang remuk hatinya, tapi sungguh-sungguh mau dipakai Tuhan. Hati kita yang remuk, Tuhan tidak pandang hina. Kerajaan Allah dibangun dari hati-hati yang hancur, yang dia perbaharui. Hati yang mau menerima dia sebagai Tuhan dan Raja. Hati yang mau membiarkan Tuhan meraja dalam hati kita. Teman-teman, konteks hidup, tadi kita di saksi-saksi iman itu perjanjian lama ya. Di perjanjian baru pun konteks hidup orang-orang ya, yang bertemu dengan Yesus. Kalau mereka bertemu dengan Yesus, seperti perempuan Samaria yang punya kehausan jiwa, kesepian dan sebagainya, dia akhirnya menjadi penginjil. Konteks hidup yang lemah, yang ada bergumulan, ketika bertemu Yesus bisa berubah. Paulus, penganiaya jemaat, menjadi rasul. Dia bilang di antara orang berdosa, aku paling berdosa. Dia sadar hidupnya anugerah Tuhan. Orang yang buta sejak lahir di Yohanes ya, dia berani bersaksi di tengah banyak-banyak orang yang nggak setuju gitu ya, bahwa Yesus menyembuhkan dia. Sakeus bertobat dari pemungut cukai yang suka mungkin memeras orang lain, dia menggunakan hartanya jadi benar, dia belajar murah hati. Orang yang kerasukan setan di Gerasa diperintahkan Tuhan menyaksikan apa yang sudah Tuhan perbuat, betapa Tuhan mengasihani dia. Teman-teman dalam Tuhan, kita kalau ada makanan enak ya kita kan kasih tahu ke teman-teman, betul kan? Oh, ada makanan enak gitu ya. Kalau kita jalan-jalan traveling enak, kita pun keluar-keluar, wah, pasang di status dan sebagainya gitu ya. Kalau kita ada obat dan dokter
Yang manjur kita pun sharing, oh kalau ke dokter ini di sana gitu, itu bagus gitu ya. Dokter ini bagus, kita sharing ya. Tapi kalau kita makin dipulihkan Tuhan dan mengalami sukacita dalam Tuhan, kita pun pasti bersaksi bagi Tuhan, harus bersaksi buat Tuhan. Mazmur Daud bilang dalam Mazmur 9 ayat 2 dikatakan, aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku. Aku mau menceritakan segala perbuatanmu yang ajaib. Cara memberitakan Injil kabar baik itu adalah apa? Dengan ceritakan apa yang terjadi pada diri kita, betapa Tuhan mengasihani kita, betapa Tuhan mengasihi kita. Itu cara menyaksikan yang paling simpel. Jadi kita nggak perlu mulai dengan yang susah-susah. Kita mulai dengan Tuhan baik mengasihi kita. Ya gitu teman-teman. Nah, di grup kita ada beberapa orang yang saya mau sharing tentang kesaksian mereka ya. Pertama, Ibu Firda ya. Kalau kita lihat dia pertama kali bergumul dengan social anxiety. Dan dia susah untuk mengatasi dengan orang lain bergaul, keluar mengatasi banyak orang gitu dengan banyak orang. Dia cemas. Tapi dia pernah bersaksi, akhirnya dia menemukan bahwa dia harus jangan takut sama manusia, jangan takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Tetapi takutlah kepada mereka yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Dia belajar untuk jangan takut sama orang, tapi hanya takut sama Tuhan aja. Dan dia terus mau membawa orang-orang kepada yang social anxiety untuk menjadi lebih pulih, karena dia harusnya dipulihkan. Dia makin mengalami, ternyata mungkin mengalami gangguan anxiety-nya, dia berjalan bersama Tuhan. Dan dia menjadi seorang wounded healer yang dipakai Tuhan. Nah, ini sungguh indah ya, karena di dalam dia mengalami ya, yang dinamakan ketika takut, membunuh segala ketakutan, itu adalah takut akan Allah. Itu Charles Spurgeon bilang begitu ya. Waktu kita takut akan Allah, kita tidak takut akan manusia. Makanya Daud bilang, Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku, terhadap siapakah aku harus gemetar. Dia belajar dari sini, dari firman Tuhan, dari merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Nah, dia belajar bahwa ketika dia takut akan Tuhan itu bukan diteror takut gitu ya, tapi hormat mengasihi Tuhan. Bahkan takut akan Tuhan itu adalah, kata John Bunyan, itu seperti treasure chosen jewel given to those who are greatly beloved. Jadi seperti harta yang permata-permata yang diberikan kepada orang yang dikasihi Tuhan. Itu takut akan Tuhan seperti itu, anugerah Tuhan. Kita lihat saudari Frida bisa dipakai Tuhan ya, dan kita lihat kesaksian-kesaksiannya. Nah, dia dipulihkan, makin dipulihkan. Dia tentu masih ada social anxiety-nya, tapi makin dipulihkan untuk bersaksi untuk Tuhan. Dan masih ada teman-teman yang lain, misalnya saudara Haini yang di grup kita juga ya. Dia pernah sharing dan di website yang saya buat dia, dia bergumul dengan bergumul dengan schizofren dan juga dengan bipolar ya. Dia jujur mengalami itu di website, tulis mengalami seperti itu ya. Website usaha dia. Dan kejujurannya awal kesembuhan. Dia bisa usaha hidup kronik dan dia ambil kuliah konseling. Dari lukanya dia sekarang mau melayani Tuhan. Jadi pergumulannya, yang pernah mengalami bipolar dan pernah didiagnosis schizofren waktu dulu, dia mau menjadi seorang yang dipakai Tuhan melayani Kristus. Ini kita bisa melihat contoh-contoh yang kita lihat di dalam grup ya. Dan misalnya saudari Prilly ya, dia juga pernah bersaksi bahwa dia seorang bipolar. Dia juga belajar tentang gimana makin pulih dalam Tuhan, dan dia bilang obat dan firman Tuhan itu satu yang penting ya. Kemudian dia belajar ilmu nutrisi, olahraga, ilmu nutrisi. Dia bergumul berat dengan berat badan, kemudian dia bisa menurunkan berat badannya 12 kilo, dan dia mematahkan mitos-mitos bahwa GKM nggak bisa turun berat badannya. Dia bisa sadar bahwa kita semua bisa pulih gitu, bisa berat badan kita bisa turunin, dan saya pun belajar sama Prilly banyak gitu ya. Nah, kemudian kita lihat bahwa Ibu Yulia ya, dia suka sharing pagi hari ini, dia bergumul dengan kupingnya, suka berdengung, dia pernah mengalami trauma, cemas dan semuanya. Tapi dengan mindfulness dan doa dia menemukan cara mengatasinya, Ibu Yulia ya. Dan sekarang menjadi pelatih mindfulness di grup kita. Dan dia menjadi berkat di grup kita ya. Kalau kita lihat, mau tanya, apakah beliau certified secara mindfulness? Ini saya jujur ngomong ya. Beliau itu bukan sekolah di STTRI Indonesia ya. Hanya tinggal tahap terakhirnya belum beres, tapi ilmunya itu ada. Pengalaman berbicara, empati dan sebagainya ya. Bahkan ya, ada penatua gereja Hock Im Tong yang bilang
gini, dia penatua ini adalah pelatih mindfulness. Dia sudah lulus sertifikasi dari mindfulness stress reduction therapy dan mindfulness cognitive behavior therapy, dan juga dia trainer mindfulness 3 sertifikat. Jadi dia bisa mengajar sertifikat trainer, dan dia juga sudah biasa mengajar mindfulness. Waktu dengar rekaman yang dibawakan oleh Pak Jeffrey dan Bu Yulia, dia bilang, wah boleh saya bagikan pada orang lain. Dia melihat bahwa ini pun sesuatu yang baik gitu. Jadi apakah Bu Yulia ada certified? Secara certified nggak ada certified, tapi pengalaman dia melebihi itu. Kan dia mengalami bersama Tuhan, dia mengalami dan dia bisa mengajarkan. Memang dia mengalami kesembuhan dari mindfulness itu gitu. Melalui anugerah Tuhan dari GKM menjadi caregiver dan jadi berkat di grup. Dan kita mau bawa semua pelayan ini bukan pada diri kita, tapi pada Kristus. Karena jelas harus pada Kristus. Kita semua adalah bukan ownership tapi stewardship. Masih ada teman-teman yang bergumul satu-satu harus perlu mengalami kuasa kebangkitan Tuhan dan bisa bersaksi untuk Tuhan, dipakai Tuhan. Perlu terus mendengar firman Tuhan, doa dan bersaksi. Dengar firman Tuhan, ada kekuatan, iman timbul dari pendengaran akan firman. Kita berdoa, berdoa kepada Tuhan, bahwa orang benar bila diyakini doakan besar kuasanya, dan kita bersaksi, makin dikuatkan iman kita. Dari luka pergumulan kita sama Tuhan, kita bisa luka kita, pergumulan kita bisa dipakai untuk menjadi berkat untuk Tuhan, untuk meninggikan Kristus. Story kita, perjalanan sejarah kita, pengalaman kita itu nggak sia-sia, karena masuk ke dalam his story, cerita hidup dia, cerita grand history-nya Tuhan, cerita penebusan. Kita masuk dalam cerita, semua dalam cerita penebusan Tuhan. Jadi story kita yang kecil-kecil, misalnya Ega bikin buku ya tentang biografi, tentang story dia, itu nggak sia-sia gitu. Story biografi kita semua nggak sia-sia. Kita mau dipakai Tuhan, mau dipakai Tuhan. Wounded healer sejati siapa? Itu Tuhan Yesus sendiri. Tuhan Yesus, bukan kita. Makanya kita harus fokus pada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus adalah Allah yang sejati dan manusia yang sejati. Dia menjadi manusia berinkarnasi, jadi bayi kecil. Dia tahu apa rasanya dingin, dia tahu apa rasanya digigit nyamuk. Kalau kita cerita Natal ya, dia tahu rasanya dikhianati orang oleh Yudas Iskariot. Dia tahu rasanya ketepian di Getsemani, dia tahu rasanya dipukul, dihina, dipermalukan, ditinggalkan murid-muridnya. Dia mengerti pergumulan manusia. Yesus Kristus. Makanya di dalam Ibrani 4 ayat 15 sampai 16 dikatakan, sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak turut gini, sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaiknya sama dengan kita, dia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Tuhan Yesus tidak berbuat dosa. Karena itu sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghadap tata kasih karunia supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Tuhan Yesus dicobai. Kalau di dalam terjemahan Alkitab yang lain dikatakan begini ya, sebab kita tidak memiliki imam besar yang tidak dapat memahami kelemahan-kelemahan kita, tetapi ya kita memiliki imam besar yang telah dicobai dalam segala hal. Tuhan Yesus telah dicobai dalam segala hal, sama seperti kita, tapi ia tidak berdosa. Dalam segala hal Tuhan Yesus dicobai, jadi dia bisa mengerti kita. Ini satu hal yang luar biasa. Kematian Kristus adalah kematian yang menghidupkan. The death of the death in the death of Christ. Kematian yang mematikan kematian itu sendiri. Jadi kematian Kristus adalah kematian yang menghidupkan. Memberikan hidup kekal bagi kita, memulihkan kita oleh bilur-bilurnya, luka kita menjadi sembuh. Udah maksudnya oleh bilur-bilur Tuhan Yesus, kita menjadi sembuh oleh bilur-bilurnya. Kita semua bisa pulih, makin sehat, makin pulih, rohani kita, dan sebagainya, itu karena Tuhan Yesus Kristus. Makanya teman-teman, Tuhan mau pakai kita. Tuhan kalau kita sudah mengalami pekerjaan Tuhan dalam hidup kita, kita harus share your story. Share your story. Ceritakan hidup kita kepada orang lain. Hibur orang lain. Jangan kita sudah menerima berkat, kita seperti laut mati. Disimpan sendiri. Garamnya itu menumpuk. Kita kan garam dan terang dunia ya. Kalau laut mati itu menerima terus nggak mengalir gitu, cuman semuanya alirannya terus makin dia nggak mengalirkan, jadi laut mati gitu ya. Nah dengan begitu ya, kalau kita jadi laut mati kita nggak bertumbuh. Kalau kita ada berkat, kita salurkan ke orang lain, maka kita jadi seperti sungai Yordan. Di sana
ada ikan-ikan dan sebagainya gitu ya. Hidup gitu. Jangan jadi laut mati. Kita harus menyalurkan berkat yang Tuhan salurkan, yang berikan kepada kita. Karena pasti ada berkat yang Tuhan berikan kepada kita. Kita harus menjadi berkat bagi sesama. Kalau kita mengalami kebaikan Tuhan, sharingkan itu di grup. Sharingkan itu kepada orang-orang lain. Karena itu akan menghibur, menguatkan. Begitu teman-teman. Kita harus meneladani Kristus, memperhatikan satu sama lain. Jangan cuma memperhatikan saya, self pity, aduh saya begini, saya begini. Oke, itu masih ada porsinya. Kita minta kepada Tuhan, Tuhan tolong saya. Jangan terlalu self pity gitu ya. Tapi kita belajar untuk saling memperhatikan satu sama lain. Kita harus meneladani Kristus. Dikatakan Tuhan Yesus bilang gitu ya. Di dalam maksudnya di dalam Filipi 2 dikatakan begini. Jadi karena di dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini, hendaklah kamu sehati, sepikir, dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Nah, ayatnya yang mengatakan apa? Dengan tidak mencari kepentingan sendiri ataupun pujian yang sia-sia, sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri, dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Nah, terus apa teladan kita? Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh perasaan, pikiran, dan perasaan yang juga terdapat dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah, tidak mempertahankan kesetaraannya dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia, dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya sampai mati, taat mati di kayu salib. Bahkan itu karena itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut semua yang ada di langit, yang ada di atas bumi, dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengakui Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Puji Tuhan. Jadi kita harus belajar meneladani Kristus, memperhatikan sesama, merendahkan diri, mengosongkan diri, dan kita memperhatikan sesama. Dan Tuhan akan tolong kita gitu. Dan kita akan menjadi berkat bagi sesama. Teman-teman, kita melayani, kenapa kita melayani? Karena Tuhan lebih dahulu melayani kita. Tuhan lebih dahulu mengasihi kita. Makanya saya mau mengajak kita merenungkan, satu ini ya, satu lagu ya, bahwa melayani Tuhan lebih dahulu melayani kepadaku, mengasihi Tuhan lebih dahulu mengasihi kepada kita. Saya mau menyanyikan lagu ini untuk kita. Melayani lebih sungguh, melayani lebih sungguh. Tuhan melayani kepadaku, melayani lebih sungguh. Karena Tuhan lebih dahulu melayani kita, mengasihi kita. Mengasihi lebih sungguh. Mengasihi lebih sungguh. Tuhan hidup mengasihi kepadaku, mengasihi lebih sungguh. Kita akan masuk dalam doa ya. Pada pagi hari ini kita sama-sama di hadapan Tuhan mau berdoa. Tuhan tahu hidup kita, kelemahan kita. Serahkan kelemahan kita sama Tuhan. Tuhan tahu dosa kita, kelemahan kita, keterbatasan kita. Kita minta Tuhan sucikan kita dengan darah-Nya yang kudus. Juga minta Tuhan memakai kita dalam keterbatasan kita sebagai KM. Berkat bagi kemuliaan nama Tuhan. Konteks hidup kita dipakai menjadi berkat. Minta anugerah Tuhan supaya Tuhan memakai kita, hidup kita yang hidup berguna.
Kalau ada yang mau berdoa silakan.